Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu kita puja, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di mana setelah tadi pagi kita pawai ya, anak-anak pawai, orang tua pawai. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmani maupun rohani, dan alhamdulillah kita hari ini akan melanjutkan dengan kali Ramadan. Sebelumnya kita berselawat dulu ya buat junjungan kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para keluarganya. Hari ini materinya mengenai menyambut Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Nah, bicara masalah Ramadan ya, kita perlu manusia itu merenung sejenak untuk bersiap-siap menyambut Ramadan ya. Karena saya Hasan Ahmad Abdul Rahman, kita sebelum masuk di Ramadan kita perlu merenung ya, sebentar lagi memasuki Ramadan, apa persiapan kita memasuki bulan Ramadan ya. Anak-anak bisa merenung ya, ibu-ibu merenung ya, ibu-ibu apa persiapan masa Ramadan itu lebaran. Masya Allah ya. Nah, jadi betapa perlunya manusia merenung sejenak untuk bersiap-siap menyambut Ramadan ya. Tidak lama lagi umat Islam akan kedatangan tamu agung ya, akan kedatangan tamu agung yang sangat istimewa. Siapa tamu agung tersebut? Adalah bulan Ramadan ya. Bulan yang dalamnya apa tadi? Ada kebaikan, ada keberkahan, ada ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada siapa? Kepada hambanya yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Senang tak anaknya ikut memasuki bulan Ramadan? Bahagia enggak? Iya, karena nanti bulan yang penuh keberkahan, ampun, ada kasih sayang Allah, ada ampunan Allah, bulan yang dilipat gandakan pahalanya, pahala sunnah menjadi pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Masya Allah ya. Nah, bergembiralah kita yang masih mendapat kesempatan menjumpai Ramadan, bulan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dan juga yang artinya telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Padahal mana ayat-ayat ini perintah melaksanakan puasa? Yuk baca sama-sama yuk, perintah melaksanakan kewajiban menjalani ibadah puasa. Sama-sama ya, yang begitu juga. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 183 pintu bubarkan. Masya Allah ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang dipanggil adalah orang beriman. Kita semua adalah orang beriman pada Allah ya. Setelah nanti 1 bulan kita masuk bulan Ramadan ya, nanti ya kita akan keluar menjadi orang yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Ya, silakan ibu-ibu yang masih menyusul masuk, silakan. Masya Allah. Ya, silakan. Ya, silakan ya. Ya, di sini dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, ya silakan duduk di depan, boleh duduk di depan. Ya.
di sini juga dikatakan ya, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, ya, bulan yang diberkati. Allah mewajibkan di atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu dari neraka ditutup. Ya, setan-setan dibelenggu, di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh dia terhalangi. Masya Allah ya. Jadi kita nanti di Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Masya Allah. Silakan usul. Ya. Nanti ada namanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya, 1000 bulan. Jadi lanjutkan lagi ya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Qadir Ma'arif mengingkari hadis tersebut. Beliau berkata, bagaimana tidak gembira seorang mukmin diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka. Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira jika diberi kabar tentang sebuah waktu yang di dalamnya para setan dibelenggu? Dari sisi manakah ada suatu waktu yang menamai waktu ini? Itu bulan Ramadan. Jadi nanti di bulan Ramadan pintu-pintu setan itu ditutup, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ya, jadi ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Tidak, tapi ada orang yang gak puasa, ada orang yang puasa tapi masih juga yang melaksanakan maksiat. Itu bukan diganggu setan, tapi hawa nafsu. Setan dibelenggu, jangan nyalahin setan, ya kan? Nah, sebenarnya yang dibelenggu adalah hawa nafsu. Ya, makanya hawa nafsu, makanya semuanya dimakan pas waktu buka puasa sampai berlebihan, sampai naik mubazir, itu kan nafsu. Padahal kita kan yang kita makan kan cukup berapa makanan saja ya, tapi kalau pas lagi puasa kan pengennya banyak. Jadi bukan nanti ada cendol, bukan nanti ada gado-gado, nanti ada kolang kali, itu semuanya dibeli. Pas makan, pas buka puasa nggak makan semua kan, itu nafsu. Ya, padahal bukan jangan menyalahin setan, karena setan orang udah dibelenggu kok. Jadi setan-setan yang berkeliaran karena sedang bermaksiat itu kan kita. Ya. Nah, kemudian sekali lagi Ramadan bulan pembinaan dan pembentukan diri. Tadi dikatakan Ramadan bulan tarbiyah. Tarbiyah itu apa artinya? Tarbiyah itu artinya pendidikan. Apa yang dididik dalam Ramadan? Ada 3 tarbiyahnya. Tarbiyah jasadiah. Jadi kita di Ramadan disuruh jasadiah itu dididik. Sama 1 bulan tidak makan, ya nggak Bu? Ya kan? Ya anak itu semua, ya. 1 bulan kita nggak makan dididik ya, tapi jadi sehat. Karena apa? 1 tahun 11 bulan dipakai terus di alat pencernaan kita. Pakai terus ya, karena dipakai terus, makanya 1 bulan Ramadan diistirahatkan supaya sehat. Maka penelitian menemukan banyak orang yang berpuasa itu sehat. Jadi bonusnya kita dapat pahala dari Allah, segi kesehatan bonusnya sehat. Akan penelitian tertentu mengatakan orang yang suka puasa Senin Kamis, puasa dalam 1 bulan itu minimal 3 kali, 1 bulan, insya Allah sehat. Ada yang disunahkan Rasulullah juga adalah berpuasa. Nah, kita di Ramadan itu tarbiyah jasadiah. Apa artinya jasadiah? Kita tarbiyah fisik kita, dilatih fisik kita, di sekolahkan fisik kita, nggak makan dari aja sampai terbenam matahari. Kuat ya, insyaAllah. Dan kuat ya, Masya Allah udah besar ya, Arifah ya. Kita baca nanti di Arifah. Ya Arifah kan? Masya Allah, Arifah sama Arifah. Ya cantik soalnya, Masya Allah. Nah, kemudian
tarbiyah yang kedua adalah tarbiyah pendidikan fikriyah. Apa fikriyah? Pola pikir, ya. Jadi kita pola pikir kita bahwasanya kita disuruh menjadi orang yang berilmu, belajar terus. Bulan Ramadan dan tarbiyah bukan berarti kita nggak belajar. Pola pikir kita diarahkan ke arah yang lebih Islami. Ya, bagaimana kita belajar fikihnya puasa, apa hal-hal yang bisa membatalkan puasa, hukum puasa, ya, apa doa-doa untuk memasuki bulan puasa, doa ketika mau makan sahur, doa ketika berbuka puasa. Jadi kita dilatih di dalam Ramadan itu terus belajar. Ya, jangan sampai kita tidak laksanakan melatih ya pola pikir kita terus belajar. Yang ketiga, ada bulan tarbiyah adalah tarbiyah ruhiyah. Kenapa dikatakan tarbiyah ruhiyah? Karena tarbiyah ruhiyah itu artinya kita disuruh banyak ibadah. Kan tahu ya? Ya walaupun yang paling kalah nanti ibu-ibu ya, nanti yang paling capek ibu-ibu ya, tapi pahalanya banyak. Lelah menjadi lillah. Apa ibu? Lelah menjadi lillah. Ya kan? Persiapkan anak-anak makan sahur harus sabar. Kadang jam 10 anak-anak udah merengek, buka puasa. Setelah dibujuk-bujuk disuruh tidur. Pulang nanti zuhur asar nangis lagi. Jadi ibu sabar ya ketika membimbing mendampingi anak-anak yang berpuasa. Apalagi anak masih ada yang TK, ada yang SD, mereka masih berlatih puasa. Disesuaikan dengan kemampuan mereka. Karena pada esensinya, pada hakikatnya mereka itu diajarkan bagaimana berpuasa. Prosesnya, walaupun mereka belum diwajibkan, ini masih kecil. Nah, TK, SD, kelas 1, 2 ya, belum balik wajib. Tapi boleh kita mengedukasi, mengajarkan mereka. Tadi tarbiyah di fikriyah. Tadi ruhiyah apa lagi? Perbanyak baca Al-Quran. Yaitu ruhiyah. Banyak sedekah, banyak menolong sesama manusia. Di sini juga ya, tentu di sini agar Ramadan menjadi syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum bertemu dengan Ramadan. Lain apa? Perbanyak baca doa. Biasanya kalau ini sahabat Rasulullah ya memahami betapa berharganya bulan Ramadan. Mereka sudah menentukan doa-doa agar berjumpa dengan Ramadan jauh sebelum hari Ramadan. Bahkan apa? Mereka itu ya para sahabat yang menurut Imam Ibnu Rajab, silakan dulu masuk ya. Ya. Jadi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Kamul Ma'arif menjelaskan kebiasaan para sahabat. Ya. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan setelah Ramadan agar menerima amal mereka di bulan Ramadan. Jadi 6 bulan mereka sudah berdoa supaya bisa ditemukan di bulan Ramadan. Kalau kita kan doakan Allahumma barik fi Rajab wa Sa'ban wa baligna Ramadan. Fi Rajab, Sa'ban, Ramadan. Tapi kalau para ulama ya, para sahabat ya, mereka sudah berdoa 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka juga berdoa agar pahala mereka diterima. Ini Masya Allah ya. Nah, ini lanjut ya. Pak Yati ini misalnya 12 kan? Nah, mereka para sahabat juga tadi ya berdoa ya. Kemudian masih ada waktu ya. Masih ada waktu bagi kita untuk terus melakukan doa. Apa doanya? Allahumma baligh lana Ramadan. Walaupun sekarang sudah masuk 28 Sa'ban. Ya, tinggal beberapa hari lagi bulan Sa'ban ya. Makanya dianjurkan kalau hari Kamis misalnya tidak menjaga-jaga sejak puasa lagi. Karena sudah memasuki bulan Ramadan hari Sabtu, ya. Jadi kita terus berdoa, ya. Jadi masih ada waktu ya Bu ya, terus kita berdoa. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukan, ya sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Senang ya Bu ya bulan Ramadan Bu ya. Jangan banyak mengeluh bulan Ramadan Bu. Kalau naik dari 20
27.000 jadi 31.000. Dari bulan kerja ya Bu, cabai kecil udah 100.000 dan berapa ya Bu? Iya. Berapa Bu ya Ki? 125. Sampai 125. Itu ya Bu, insya Allah nggak pakai cabai, hari itu masih dapat beberapa buah. Yang penting kita semangat masukin Ramadan. Nah, yang kedua Ibu menyiapkan bekal ilmu. Nah, hari ini ibu-ibu datang ke sini, ya ibu-ibu datang ke sini itu juga dalam rangka apa? Dalam rangka tahfidz Ramadan ini menyiapkan ilmu. Benar Bu? Ada yang dari pelosok sekolah orang tua, ya datang ke yayasan Penian, ya dalam rangka menyiapkan. Karena apa? Karena persiapan kita memasuki Ramadan adalah tadi ya mempersiapkan ilmu. Jadi ada Ramadan, apa keutamaan Ramadan, bulan tadi dikatakan bulan tarbiyah, tarbiyah jasadiyah, tarbiyah fikriyah, tarbiyah ruhiyah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah berkata, orang yang beribadah tanpa adanya ilmu, bagi orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang demikian akan mendapatkan kesukaran dan sulit untuk selamat. Ini kita beri ilmunya, ya. Ini ibu, kalau ada kami itu setiap bulan sekali, 2 bulan sekali kita melakukan parenting di sini. Jadi kalau ibu-ibu mau tak bergabung parenting di yayasan Penian silahkan. Ya kan? Jadi terus kita menuntut ilmu, apalagi bulan Ramadan ini terus ibu belajar. Misalnya kalau tarawih kan ada ustaz-ustaznya ya, yang ceramah, itu ilmunya didengarkan, diamalkan. Jangan pas tarawih kadang dalam tunjangan ketiduran, ngantuk, ya. Ustaz-ustaznya lagi ceramah pada tidur, pada kekenyangan buka puasa. Padahal kita terus menggali ilmu di bulan Ramadan. Dengan bekal ilmu yang cukup akan menjadi panduan amal selama Ramadan, sehingga proses tarbiyah diri akan lebih baik, yang pada akhirnya akan memberikan perubahan baik. Jadi kalau kita di bulan Ramadan 1 bulan itu tidak ditempa, disekolahkan, akan terjadi perubahan yang baik. Ya. Ketiga, apa yang kita persiapkan lagi di bulan tarbiyah ini, di bulan pendidikan ini, berbanyak taubat. Bu, di sini ada yang angkat tangan, ada yang nggak salah nggak? Ada yang nggak pernah salah nggak? Kita makhluk yang sering berbuat kekhilafan atau kesalahan. Tetapi ketika kita berbuat kesalahan, kekhilafan, teruslah kita mohon ampun bertaubat. Bu, Rasulullah itu banyak tak dosanya, salahnya? Maksum, terpelihara dari dosa. Ada kesalahan sedikit, Rasulullah langsung diingatkan oleh Allah. Nah kita malahnya banyak dari bangun tidur mau tidur lagi. Dari bangun tidur ngomelin anak, siang-siang berangkat suami kerja ngomelin suami, pulang-pulang ngomelin suami, banyak hal dosanya. Iya, beribu pada ketawa pada pengalaman dia punya. Iya, insya Allah. Nah, dosa kita banyak ya bang. Kita bangun tidur. Rasulullah ada yang masuk tidak ada dosa. Berbanyak istighfar, berbanyak taubat. Apalagi kayak kita berbanyak taubat. Ya, setiap bulan ada banyak melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita ya ada ya sambil makan sahur, apalagi menjelang waktu sahur, menjelang waktu sahur itu perbanyaklah istighfar, perbanyaklah mohon ampun. Kasih jeda Bu, jangan nanti kalau makan sahur lagi. Siap-siap menunggu subuh itu perbanyak istighfar, baca Al-Quran, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Atau boleh astagfirullahaladzim, atau yang melisihkan astagfirullah. Boleh ya? Saya ya, buat kita jadikan bulan Ramadan bulan perbanyak taubat. Kemudian ya disarankan setiap benar siapa ya taubat itu. Kalau kita perbanyak taubat, hati kita akan menjadi hati yang bersih, qalbun salim.
Apalagi itu yang keempat, persiapan kita masuk bulan Ramadan, ketika Ramadan sebulan kebaikan ya, berbanyak amal soleh ya Bu. Jangan perbanyak kue lebaran ya Bu. Jangan perbanyak baju lebaran, sepasang dua pasang ya Bu. THR jangan dihabisin semua ya Bu. Ya nanti anak-anak masuk sekolah mau beli lagi ya Bu. Ya, jangan sampai nanti THR dihabisin anak-anak nggak bayar SPP. Benar? Enggak ya Bu, ibu sedikit ya. Di sini Bu, perbanyak amal soleh. Nah, siapa pada bulan itu ya mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, ia seolah-olah mengerjakan ibadah wajib pada bulan yang lain ini pada sunnah. Pahalanya seperti ibadah wajib. Ya, pada siapa yang mengerjakan satu perbuatan wajib, ia seolah-olah mengerjakan 70 kebaikan di bulan yang lain. Hadis riwayat Baihaqi ya. Ya, Baihaqi. Hadis riwayat Baihaqi ada penjelasan ya. Satu amalan sunnah jadi wajib, yang wajib menjadi 70 kali lipat. Jadi jangan sia-siakan yang Ramadan ya Bu. Ibu sholat wajib kali dalam sehari itu pahalanya dikalikan 70 kali. Ibu sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat obat itu pahalanya sama sebagai sholat wajib. Ya Bu ya, jangan disia-siakan. Ada apa? Jangan kita sibuk dengan urusan-urusan dunia kita, sibuk dengan urusan-urusan akhirat kita. Cuma sebulan kok bulan Ramadan. Sebulan banyak waktunya Ibu ya. Bulan jangan disia-siakan. Sayang kalau disia-siakan. Umur kita semakin menipis, umur kita semakin mencair. Nah ibu-ibu ya, agar dapat optimal dalam melaksanakan ibadah amal soleh, maka sebelum Ramadan kita harus memperbanyak amal ibadah ya. Amal ibadah mulai lagi dari bulan Ramadan sampai ya. Nah, Rasulullah SAW juga pernah memperbanyak amal ibadah menjelang Ramadan. Ya, saya tidak pernah mendapatkan Nabi SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sa'ban dan Ramadan. Ya, nah ini hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, jadi Rasulullah itu bulan Sa'ban, nanti beberapa hari di Sa'ban itu banyak puasa bulan Sa'ban. Kalau kita sebenarnya tidak Ramadan ya Bu ya. Jadi mungkin bulan Sa'ban sebelum bulan Ramadan ini. Nah ini sudah dilatih, bulan Rajab sudah dilatih, bulan Sa'ban sudah dilatih, sehingga masuk di Ramadan ibu-ibu sudah siap ya, sudah siap dengan persiapan-persiapannya di bulan Rajab maupun bulan Sa'ban. Gak kaget lagi. Nah, memperbanyak tilawah Al-Quran ya, bulan Ramadan memperbanyak tilawah Al-Quran ibu ya. Nih, kalau ibunya biasanya kita punya target khatam 3 kali khatam untuk guru. Ini tuh berapa kali khatam tuh? Nama kita berapa? Masya Allah, insya Allah bagus ya. Nama kita berapa kali khatam? Insya Allah. Pokoknya nanti siapa yang khatam minimal 1 kali aja dan dikasih hadiah ya. Nah, nanti ada acara halal bihalal. Ya, dalam dialog nanti juga akan kita lihat siapa wali murid yang bisa khatam lebih dari 1, minimal 1 kali lah. Tapi kalau guru-guru 3 kali, ada guru-guru itu kan pendidik, dia harus banyak lagi interaksinya dengan Al-Quran, energinya harus banyak lagi. Hanya harus minimal 3 kali kalau guru. Kalau ibu-ibu wali murid 1 kali aja. Ya kalau 3 kali nanti ibu nggak masak ya, iya kan? Kalau urus anak nanti itu alasan doang, kadang bisa juga. Alasan aja, ada sebenarnya bisa ya Bu ya, tapi kita latih dulu wali murid 1 kali saja ya. Nah jadi banyak lagi bentuk amal ibadah di bulan Ramadan. Tadi berbanyak sedekah, menaikkan zakat jumlahnya, kalau yang sudah berharta menaikkan zakat-nya. Nah ini Bu ya, beberapa hal yang bisa disampaikan dalam acara Tauhid Ramadan di Yayasan Dunia. Jadi bulan Ramadan, sambut bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, pendidikan tasawuf kita, pendidikan fikih kita, pendidikan ruhiyah kita. Perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah, perbanyak membaca Al-Quran, kemudian perbanyak juga kita melakukan kebaikan-kebaikan.
Karena apa? Tadi kebaikan yang sunnah dibalas di wajib dan dibalas oleh Allah 70 kali lipat. Jangan disia-siakan sehingga tadi panggilan Allah, mendekatkan Allah yang dipanggil orang beriman. Insyaallah setelah bulan Ramadan, bulan keluar menjadi orang-orang yang orang yang bertakwa. Semoga Allah menyampaikan umur kita bulan Ramadan. Ramadan kita sehat-sehat semua ya Bu ya. Kemudian kita dimudahkan melaksanakan bulan Ramadan, dimudahkan rezeki kita, anak-anak kita sehat-sehat semua, suami kita sehat, ya, keluarga kita sehat, semua keluarga kita sehat. Ini itu yang saya sampaikan. Selagi saya mewakili Ketua Yayasan Dunia pada kesempatan pagi Ramadan ini mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada ibu semua selama anak-anak ibu sekolah di sini, didik dan guru kami kalau ada kejelasan, kesalahan, perkataan, tindakan yang kurang berkenan, tolong dimaafkan, dimaafkan lahir batin ya. Dan saya sama pribadi dan keluarga karena bersama Ketua Yayasan Dunia juga minta maaf lahir batin kepada ibu semua. Alhamdulillah pada tahun kali Muhammad sudah batin kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habisnya ada acara kita bersama itu ya. Walaupun menunya sederhana. Ya, itu dari saya.